Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolo-bolo ayaman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik. Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam mencari rezekinya, serta selalu diberi keberkahan atas apa yang telah kita dapatkan. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara agar telur entok kita itu lebih fertil, lebih mudah menetas atau lebih jadi gitu teman-teman, nggak kopior. Kalau di tempat saya itu ada yang bilang bonor, kopior, yang bilang busuk lah, seperti itu. Jadi kalau bahasa sainsnya yaitu fertil, biar fertil. Nah, bagaimana cara meningkatkan fertilitas telur entok? Yang pertama perlu kita lakukan yaitu dengan melakukan penyekatan teman-teman, atau dengan cara apa ya istilahnya, memberi perbandingan yang pas, perbandingan antara bejantan dan betina. Jadi jangan terlalu banyak bejantan, jangan juga terlalu banyak betina. Perbandingan yang pas itu seberapa teman-teman? Perbandingan yang pas agar telur entok kita itu lebih fertil yaitu 1:5. 1:5. Jadi 1 bejantan untuk 5 betina, seperti itu. Terus yang kedua yaitu seleksi bejantan. Nah, itu penting ya teman-teman. Jadi pastikan pejantan kita itu aktif, atau di tempat saya itu istilahnya berancah atau agresif teman-teman, memiliki postur tubuh besar dan tidak memiliki cacat fisik. Dan usahakan pejantan itu sudah matang atau sudah berumur teman-teman. Kalau masih jemoko, masih muda, itu biasanya telur yang dihasilkan juga tidak fertil, seperti itu. Kemudian selain faktor yang kedua itu tadi, juga dipengaruhi oleh faktor nutrisi dari pakan yang kita berikan untuk entok-entok kita, terutama untuk indukan entok kita teman-teman. Jadi apa yang harus kita berikan kepada indukan entok kita agar fertilitas telur itu lebih optimal? Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu menyeimbangkan pakan yang kita berikan kepada entok-entok kita. Terutama untuk indukan, usahakan pakan yang tinggi protein teman-teman. Ya minimal 17% atau 20% lah teman-teman, untuk mengoptimalkan fertilitas telur entok kita. Pakan yang tinggi protein dan murah itu apa teman-teman? Nah, selain dengan konsentrat, kita juga bisa memberi pakan entok-entok kita itu berupa jagung giling atau bekatul. Bisa juga dengan pakan-pakan alternatif juga, pokok yang tinggi protein, seperti itu teman-teman. Tapi jangan lupa tambahkan sedikit saja pakan pabrikan berupa konsentrat bebek petelur atau ayam petelur. Terus yang kedua, berikan asupan kalsium yang tepat, atau berikan tambahan suplemen yang mengandung kalsium teman-teman, seperti tepung kerang, tulang ikan, keong sawah, atau tepung yang mengandung kalsium yang lain. Untuk cangkang telur itu juga bisa kita gunakan,
dengan cara kita blender dulu halus, kemudian kita campur dengan pakan entok-entok kita. Kemudian yang ketiga yaitu kita juga harus memberi yang namanya vitamin, teman-teman. Nah, biar apa? Yaitu tadi fertilitas telur yang dihasilkan oleh indukan entok kita itu bisa lebih optimal. Jadi jangan lupa belikan vitamin di toko-toko ternak terdekat seperti itu. Itu pasti banyak untuk vitamin booster telur seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu tentang pengelolaan lingkungan dan kandang. Jadi usahakan kandang itu tetap tenang ya teman-teman, tetap tenang, tidak berisik, dan usahakan sekat pejantan dan betina yang sedang bertelur seperti itu agar tidak mengganggu nanti pas waktu proses pengeraman. Kemudian yaitu pemberian air. Pemberian air itu juga penting teman-teman untuk menjaga kestabilan tubuh entok kita ketika mengeram. Jadi usahakan di kandang itu ada kolam ya teman-teman, untuk menjaga induk kita itu tidak stres dan bisa menyeimbangkan suhu tubuh waktu mengeram. Terus selanjutnya yaitu faktor dari penanganan telur. Nah, ini untuk penanganan itu kita bisa menggunakan mesin penetas telur ya teman-teman. Dengan suhu di mesin itu kisaran 36-38 derajat Celcius. Nah, seperti itu teman-teman. Atau berikan petarangan yang nyaman, tidak terkena air hujan, dan tidak juga langsung terkena sinar matahari. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk faktor-faktor lain mungkin tidak ada ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi yaitu faktor perbandingan antara pejantan dan betina. Yang kedua yaitu faktor nutrisi pakan. Terus yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Yang keempat yaitu faktor tempat pengeraman atau petarangan entok. Mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Apabila bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar mendukung channel ini terus berkembang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam urip tenang, ayam tentrem.